Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak SD NBU Jatipura kelas 3 yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diperkenankan bisa bertemu kembali lewat video yang Pak Guru buat ini. Walaupun belum boleh pembelajaran tatap muka, kita melaksanakan pembelajaran lewat daring seperti ini. Oke, pertama Pak Guru akan menyampaikan nanti pembelajaran di mapel sejarah kebudayaan Islam di kelas 3. Kenapa kita harus mempelajari sejarah kebudayaan Islam? Ya agar anak-anak nanti termotivasi akan cerita-cerita dari dan perjuangan dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah menyebarkan agama Islam sampai seperti sekarang ini kita memeluk agama Islam. Jadi berkat perjuangan beliau dan juga para sahabat-sahabat dan para penerus generasi Islam selanjutnya. Makanya walaupun dulu perjuangannya berat, tapi beliau lalui dengan penuh perjuangan dan akhirnya kita mendapatkan hasil dari perjuangan beliau, yaitu kita di sini memeluk agama Islam. Jadi kalian semangat untuk mempelajari sejarah kebudayaan Islam di kelas 3 ini, atau biasanya kalau disingkat sejarah kebudayaan Islam itu SKI ya. Langsung saja untuk pelajaran pertama, pertemuan pertama di sejarah kebudayaan Islam di kelas 3 ini kita akan mempelajari di bab 1. Bab 1 itu mempelajari tentang keadaan masyarakat Arab sebelum Islam ya. Nanti di pertemuan pertama ini kita akan mempelajari tentang di halaman 4 dan 5 di buku LKS kalian bisa dibuka. Nah, sambil dilihat nanti bisa dibaca-baca, atau dengan melihat video dari Pak Guru ini juga kalian bisa menyimak, mencermati, dan memperhatikan apa yang Pak Guru sampaikan. Langsung saja untuk pembelajaran pertama kita akan mempelajari tentang keadaan geografis masyarakat Arab sebelum Islam. Keadaan geografis itu berarti keadaan alam ya, jadi yang berhubungan dengan alam, di mana masyarakat Arab sebelum Islam itu seperti apa. Kenapa masyarakat Islam hidupnya kok orangnya keras-keras tapi memiliki fisik yang bagus, itu salah satunya karena keadaan geografisnya ya. Langsung Pak Guru mulai, kalian juga bisa dibaca di buku LKS halaman 4 dan 5. Langsung untuk keadaan geografis masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, orang-orang biasanya kalau menyebut Arab, negara Arab, kalau sekarang Arab Saudi itu biasanya dengan menyebut dengan istilah Arabia ya. Jadi orang Arab itu disebut bangsa Arabia, atau kalau itu yang nyebutnya orang Yunani atau Romawi. Kalau Romawi di sekitar Eropa itu sekarang namanya Romawi, itu dulu kerajaan Romawi namanya. Kalau sekarang ya negara-negara di Spanyol, di Italia dan lain-lain itu masuk di wilayah Romawi. Terus kalau orang dari ahli sejarah yang lain biasanya menyebut dengan istilah Jazirah Arab. Nah, kenapa disebut Jazirah Arab? Jazirah Arab itu sebenarnya artinya kepulauan Arabia ya, jadi kepulauan. Padahal di Arab itu negaranya bukan negara kepulauan, tapi itu hanya kata majaz saja. Jadi majazi dari kata sebenarnya yang sebenarnya Arab itu berasal dari itu wilayahnya semenanjung. Semenanjung itu tanjung. Tanjung itu daratan yang menjorok ke laut, itu namanya semenanjung atau tanjung. Tapi orang-orang dari ahli sejarah, selain dari Romawi atau Yunani, itu menyebut Arab itu sebagai Jazirah Arab. Mengapa disebut Jazirah Arab? Karena Jazirah Arab itu dikepung oleh 3 laut di ketiga sisinya. Nah, jadi kenapa disebut Jazirah Arab? Karena dikelilingi laut pada ketiga sisinya ya. Jadi anak-anak nanti kalau kenapa kok disebut Jazirah Arab? Oh, karena Arab itu atau negara Jazirah Arab itu dikelilingi oleh laut pada ketiga sisinya. Terus sekarang ke letak geografis Jazirah Arab ya. Kita kalau membicarakan Jazirah Arab berarti kita membicarakan tentang Arab pada masa dahulu ya, sebelum Islam masuk ke sana. Sekarang letak geografisnya, Arab itu kalau secara geografis itu strategis. Karena apa? Karena merupakan titik pertemuan
dari 3 benua besar di dunia, ya. Jadi pertemuan antara benua Asia, atau jalur dari pertemuan dari benua Asia, benua Eropa, dan juga benua Afrika. Nah, kalau Arab itu kan sebenarnya masuknya di benua Asia karena di Asia Barat masuknya. Tapi kalau letaknya strategis karena berdekatan dengan, kalau sekarang negara Mesir itu masuk di wilayah Afrika. Nah, itu juga aksesnya lewat Jazirah Arab itu. Nah, terus kalau di Eropa itu juga dekat dan juga pokoknya menghubungkan 3 benua yang besar, Asia, terus Eropa dan juga Afrika. Makanya letaknya disebut strategis Jazirah Arab itu. Nah, pada zaman dahulu itu kalau orang Arab, nah itu di wilayah Arab itu dibagi menjadi 2 bagian. 2 bagian yang utama ya di wilayah Arab itu. Yang pertama bagian tengah. Bagian tengahnya itu wilayahnya kebanyakan hanya gurun pasir. Nah, gurun pasir dan juga nanti ada bukit pasir, gurun pasir, dan juga gunung tapi yang tidak terlalu tinggi. Itu biasanya tandus. Tandus, curah hujannya juga sedikit. Jadi kebanyakan yang di orang-orang yang hidup di bagian tengah Jazirah Arab itu biasanya hidupnya berpindah-pindah atau nomaden namanya, ya. Terus yang tadi kan dibagi menjadi 2 wilayah. Yang pertama tadi wilayah tengah dan yang kedua wilayah pesisir. Wilayah pesisir itu adalah pesisir utara atau bagian utara. Itu juga merupakan daerah yang tandus, kebanyakan gurun pasir juga, terus curah hujannya sedikit, makanya penduduknya juga sedikit di sana. Nah, yang bagian selatan itu wilayahnya subur. Nah, wilayahnya subur, makanya penduduknya di wilayah selatan itu banyak sekali. Jadi kebanyakan orang-orang Arab hidup di bagian wilayah selatan yang subur. Nah, subur pasti lebih banyak curah hujan di sana, jadi bisa untuk bercocok tanam. Nah, untuk mengembalakan ternak itu kan bisa. Jadi wilayah selatan itu penduduknya lebih padat. Orang-orang di sana kalau biasanya bisa menanam, bercocok tanam ya, dan juga bisa mengembalakan hewan ternaknya. Nah, itu beberapa bagian dari Jazirah Arab. Terus untuk provinsi di Jazirah Arab itu dibagi menjadi dulu itu dibagi menjadi 5 provinsi. Nah, antara lain ada Hijaz, terus ada Najd, ada Yaman, ada Hadramaut dan juga Oman. Jadi kalau sekarang itu Yaman dan Oman sudah menjadi negara sendiri. Nah, kalau dulu masih masuk di provinsinya Jazirah Arab. Jadi ada provinsi Hijaz, ada Najd, ada Yaman, ada Hadramaut dan juga Oman. Nah, terus kalau Mekah dan Madinah itu masuknya di provinsi apa? Oh, kalau Mekah, terus Madinah dan juga Taif itu merupakan kota besar yang masuk di wilayah provinsi Hijaz. Makanya itu di wilayah Hijaz itu juga termasuk, karena di wilayah selatan itu penduduknya juga padat ya, karena di provinsi Hijaz itu dan juga Hadramaut itu memang merupakan provinsi yang wilayahnya subur. Jadi banyak orang yang tinggal di sana gitu. Terus selanjutnya, kita lanjut ke selanjutnya. Kalau di Arab itu suhunya itu panas dan kering ya. Kalau di Indonesia suhunya apa? Kalau di Indonesia itu suhunya tropis. Tropis ya seperti ini, bisa kadang hujan, terus kadang juga ada 2 musim biasanya kalau tropis, hujan dan kemarau. Tapi kalau di Arab itu suhunya panas dan kering. Jadi di sana orang-orangnya karena dituntut mempunyai kondisi fisik yang prima. Makanya kalau kondisi fisiknya tidak prima, daya tahan tubuhnya tidak kuat, tidak akan kuat hidup di Jazirah Arab karena negaranya panas dan juga
kering. Nah, kering itu kan kurang kurang air, kebanyakan gurun pasir di sana ya. Itu wilayah Arabia. Terus ada kebanyakan orang di sana itu juga ada yang bercocok tanam, yang di daerah di bagian selatan itu untuk bercocok tanam jika mempunyai curah hujan yang cukup. Nah, kadang kan juga ada turun hujan, tapi hanya di wilayah selatan saja, itu sebagian kecil. Kalau curah hujannya tuh cukup, bisa untuk menanam buah-buahan dan juga bisa untuk menanam sayur-sayuran. Nah, contoh buah yang dihasilkan atau tanaman yang dihasilkan dari pertanian adalah antara lain kopi, ada kurma, ada gandum, dan buah-buahan yang lain. Nah, itu tadi beberapa tentang letak geografis dari Jazirah Arab. Nah, untuk lengkapnya, kalau Pak Guru menjelaskan terlalu cepat, nanti sambil bisa dilihat di halaman 4 dan 5 ya di LKS kalian. Terus langsung yang kedua kita akan mempelajari tentang pengaruh keadaan geografis Jazirah Arab. Nah, tadi kan letak geografis Jazirah Arab, tadi letaknya strategis. Kalau sekarang pengaruhnya, karena keadaannya itu panas, suhunya itu panas, terus yang subur itu hanya sebagian kecil saja dengan curah hujan yang sedikit, maka mempengaruhi keadaan dari ekonomi dan juga kondisi sosial di masyarakat Jazirah Arab pada saat itu. Nah, untuk yang kebanyakan di wilayah selatan tadi, orang-orang di sana akan bercocok tanam dengan mengandalkan curah hujan. Berarti pertaniannya namanya pertanian tada hujan. Nah, bisa untuk kalau curah hujannya cukup, bisa untuk menanam gandum, bisa untuk menanam kopi. Ada juga di wilayah beberapa wilayah itu ada yang menanam palawija juga. Nah, itu juga bisa ditanam di sana. Terus yang jadi tanaman yang paling primadona itu paling terkenal, manfaatnya sangat banyak. Nah, itu namanya tanaman kurma atau pohon kurma. Buah kurmanya itu sangat digemari, sangat banyak manfaatnya, sampai-sampai buah kurma itu menjadi makanan pokok orang Jazirah Arab ya. Kalau Indonesia makanan pokoknya apa? Nasi. Nah, kalau di sana itu makanan pokoknya itu kurma ya. Terus manfaat dari pohon kurma itu banyak. Buahnya untuk dimakan, terus pohonnya itu kayu dan daunnya bisa untuk bahan bakar. Terus biji kurmanya bisa buat untuk makanan unta, jadi hewan unta. Itu beberapa manfaat dari pohon kurma yang banyak sekali tumbuh di Jazirah Arab, karena pohon kurma itu bisa tumbuh di padang di pasir yang berpasir saja bisa tumbuh, yang curah hujannya sedikit juga bisa tumbuh gitu. Terus selanjutnya bisa binatang yang biasanya terdapat atau dijadikan hewan ternak di sana, beberapanya binatang khas di Arabia, yaitu ada unta, terus biri-biri, ada juga keledai dan juga kuda. Nah, kalian udah tahu semua ya, kalau unta biasanya dijadikan untuk alat transportasi. Kalau zaman dulu orang bepergian sebelum zaman modern kan, dulu sebelum Islam itu biasanya orang bepergian hanya berjalan kaki atau naik unta itu ya. Terus kalau untuk membawa barang-barang itu memakai keledai. Keledai itu seperti kuda tapi lebih kecil, jadi itu namanya keledai. Terus hewan yang lain biri-biri itu untuk dijadikan bahan makan juga. Dan juga kalau kuda, nah kuda itu harganya karena juga mahal, biasanya hanya untuk digunakan sebagai berburu atau berolahraga. Nah, itu beberapa sarana transportasi pada zaman dahulu dan juga hewan-hewan khas dari Arabia pada zaman dahulu sebelum Islam masuk di Arabia. Nah,
Itu beberapa yang dapat Pak Guru sampaikan tentang pertemuan pertama pada pagi hari ini, tentang keadaan geografis masyarakat Arab sebelum Islam, tentang yang pertama tadi letak geografis Jazirah Arab yang strategis di 3 benua tadi, dan juga pengaruh keadaan geografis Jazirah Arab ya. Orang-orang karena bisanya kalau ada curah hujan mereka bercocok tanam, dan hasil dari bercocok tanam, hasil dari pertanian atau peternakan itu mereka jual ke pasar. Biasanya seperti itu. Sama juga seperti di Indonesia yang biasanya kita subur, kita biasanya juga menjual hasil-hasil pertanian ke pasar-pasar. Nah, seperti itu dari Pak Guru. Mungkin untuk mengawali pertemuan pada pagi hari ini, pertemuan pertama di kelas 3 di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, mohon dipelajari dengan baik, tetap semangat. Silahkan nanti dikerjakan ya di buku LKS kalian halaman 5 dan 6. Ayo berlatih nomor 1 sampai nomor 5 ya, langsung dijawab saja di buku LKS-nya, langsung jawabannya. Misalnya nomor 1, mengapa wilayah Jazirah Arab disebut strategis? Nah, tadi alasannya apa? Ditulis langsung di situ. Dan juga dikerjakan halaman 13 yang pilihan ganda. Yang pilihan ganda itu hanya nomor 1 sampai nomor 7. Itu materinya juga berhubungan dengan keadaan geografis masyarakat Arab sebelum Islam. Ya, dari Pak Guru cukup untuk pembelajaran pertama pada pagi hari ini. Terima kasih telah menyimak video Pak Guru dan juga mengikuti pembelajaran dari Pak Guru. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Pokoknya tetap semangat untuk anak-anak, tetap belajar dengan giat, tetap rajin, laksanakan apa yang ditugaskan oleh Bapak Ibu guru dan juga Bapak Ibu kalian di rumah ya. Semoga kondisi pandemi ini segera berlalu. Nah, kita bisa bertemu di sekolah dengan tatap muka seperti normal seperti biasa. Dari Pak Guru cukup, mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.